Kalau merasa sudah haji, pakailah pakaian haji. Kalau sudah haji, kemana-mana pakai songkok, aman itu sifatmu. Coba kalau pakai songkok kemana-mana, Pak. Tidak mungkin Bapak masuk karaoke. Pak Haji, salah masuk Pak Haji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu mau tergoda, terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat, suruh kemana-mana pakai gamis, pakai baju takwa, pakai songkok putih, aman itu di jalan. Saya rasakan Pak. Saya kalau kemana-mana kan begini. Biasa ada cewek namanya saya darah muda. Tiba-tiba ada cewek melintas cantik, rasanya mau dilihat, tapi saya pakai gamis, terpaksa sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya menerima WhatsApp pertanyaan ibu-ibu. Ustadz, betulkah apabila seorang istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya tidak akan mencium bau sorga? Itu tidak betul ya, kecuali pada ibu, tidak betul itu. Yang betul adalah istri mengajukan cerai kepada suami, maka dia tidak akan mencium bau suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Mau kau lihat cewek yang bagus? Mau? Lihat solatnya. Biar ini tidak gagah, yang penting solatnya baik, itu masa depannya bagus. Daripada gagah tukang tipu ndak sembayang, pret. Sembayang dek, lihat. Misal jalan-jalan, tiba-tiba Nabi bilang itu cowok, dek, duhur mini, cari ke dulu masjid. Harapan itu. Kenapa Islam sangat mewanti-wanti ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kenapa? Ternyata banyak teman murah rezeki. Saya tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Saya ke warung kopi di Makassar, kemana-mana saja tidak pernah laku duit saya. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Coba. Itu keranjang saya, ada yang isi beras, ada yang isi gula. Begitu saya mau bayar, "Berapa Ji?" Ajak nah Ustaz. "Enggak usah Ustaz, Anda enak baru pagi-pagi." "Enggak usah Ustaz." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Makanya istri saya senang betul kalau saya ke pasar, enggak laku duit saya Pak. Ibu kira ini enak jadi suami? Susah itu jadi suamimu. Dipikirkan ibu dunia akhirat. Dipikir bagaimana supaya kami dapat duit bisa dibelikan kalian baju baru supaya hargai tetanggamu. Kami pikir ini suami supaya dibelikan kamu emas supaya kau pulang kampung dihargai sepupumu. Kami pikir bagaimana kau bisa dibelikan mobil supaya kulitmu tidak rusak kena matahari. Dipikir bagaimana kau bisa dibelikan AC supaya kau tidur dengan nyenyak. Itu dipikir sama suamimu. Dia jangan suka marah-marah. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Baik kalau dia cantik, gendut, kuat makan, malas, bau keteknya, tidur ngorok. Bagaimana kita suami tidak cepat sakaratil maut? Jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Ini banyak tong imam sekarang telekang. Baru ngangkat takbir lama memang nih. Agak aja itu namu akka bawa bos. Ini pula takbir lama memang nih. Nanti dia bilang hebat kalau dia baca surah yang panjang-panjang. Itulah sebabnya ketika kita sebelum angkat takbir, imam dianjurkan salat jami' rahimakumullah. Untuk apa? Inspeksi pasukan. Lihat Ki, kalau banyak yang pensiun di dalam, jangan lama-lama. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, umumnya orang hafal. Supaya apa? Supaya orang khusyuk dalam bacaanmu. Coba kalau imam membaca wadduha, anak-anak juga ikut. Kul huwallah, anak-anak ikut. Kenapa? Nah hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 19 sampai 32, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalanta.
Mau ki ikut, ndak dihafal. Mau ki ruku, belum selesai. Terpaksa dibaca sama di dinding masjid. Pengurus masjid Al-Markas Al-Islami. Coba. Iya toh? Selesai itu, mau ki berhenti. Belum pi juga, belum selesai. Dibaca lagi apa? Kalender. Kerukunan keluarga Bone. Mau ki ruku, belum pi selesai. Terpaksa bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa yang salah? Imam. Bapak coba lihat kalau ada orang meninggal, tentu tuh mantaraki. 3 yang ngantar kita. 1, harta. Ini harta keluar mobil, keluar motor, keluar karpet, keluar tikar, keluar semuanya. Begitu kita masuk di kubur, apa yang temani kita? Harta kita yang paling banyak temani kita. Apa? Kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai kain sutra. Tidak. Tidak mentang-mentang dia kaya, kasih tebal-tebal dia, kasih macam-macam kainnya. Tidak. Kainnya kain kafan, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, kain kafan. Apa minyak-minyaknya? Kapur barus. Iya toh? Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai Bulgari, pakai Angelman. Tidak, pakai apa? Kapur barus. Lalu apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Meninggal kain kita bawa. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu. Kita kasih nete anak tak, kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli minas solihin. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak, mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya. Rabbi habli minas solihin. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau rasul paling terakhir, Allah mengharamkan seluruh nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Saya tidak cemas soal diri saya, yang saya cemaskan umatku. Kita semua yang dipikirkan Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya, yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Lalu datang Jibril membawa berita, ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah. Seluruh umat Nabi sebelummu, haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat.